Jadi malam hari ini adalah satu acara yang merupakan bagian dari program Metaschool sendiri, gitu ya. Jadi sedikit saya flashback ke belakang, mungkin bagi Bapak Ibu yang masih baru mengetahui tentang adanya program Mindful Leadership ini, saya rasa perlu ya Bapak Ibu mengetahui ini sebetulnya program apa sih dan terus apa sih manfaatnya dan memang saya perlu untuk selalu hadir. Oke, jadi sedikit sejarah bahwa Metaschool itu punya sebuah visi kalau kita teliti gitu ya, tilik secara lebih mendalam, ternyata visi Metaschool itu sangat bagus gitu ya. Dan kebetulan saya punya background yang berkaitan dengan biasanya memfasilitasi orang untuk bagaimana membangun masa depannya. Saya membaca visi Metaschool ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena bukan cuma membangun para siswanya menjadi siswa yang sukses, tetapi tidak sekedar sukses, tetapi memiliki satu mental yang baik, karakter yang baik, memiliki nilai-nilai spiritual yang baik juga. Dan itu sangat penting, apalagi di tahun-tahun belakangan ini ya, kita bisa lihat sendiri bahwa tantangan ke depan itu tidak saja membutuhkan generasi yang secara intelektualnya itu bagus atau secara terampil gitu ya, terampil untuk berbisnis, terampil untuk berdagang, terampil dalam teknologi, itu nggak cukup ternyata. Ya. Nah, bukti-buktinya itu apa? Sekarang beberapa perusahaan besar dunia, sebetulnya ini sudah 10 tahun ke belakang, saya contohkan seperti Google, Apple, terus Aetna, terus kemudian di Harvard University juga, bahwa program tentang mindfulness itu sudah masuk menjadi kurikulum perusahaan mereka, gitu ya. Ya, jadi ini menunjukkan apa? Bahwa memang kepemimpinan seseorang ke depan itu bukan cuma sekedar mampu untuk skillful saja atau intelektualnya itu bagus, encer, gitu ya, otaknya encer, tetapi ya tadi butuh orang-orang yang mindful, gitu ya. Jadi mindful ini bukan lagi konsumsi untuk orang-orang dengan agama tertentu, ya, tetapi mindful ini sudah universal. Oke, nah disinilah peranan Metaschool di dalam visinya itu tidak hanya sekedar untuk membangun putra-putri Anda itu menjadi orang-orang yang terampil di dalam bahasa atau terampil di dalam sainsnya, math atau sosionya, tetapi benar-benar secara spiritualnya itu juga dibangunkan. Jadi ini bukan promosi, tetapi memanglah tepat kalau putra-putri Anda itu bisa bersekolah di Metaschool. Ya, ini bukan ada titipan dari Metaschool, tapi saya pengalamannya begitu. Ya, karena saya juga ada masuk di beberapa sekolah di Surabaya. Oke, pada malam hari ini merupakan sesi yang pertama dari rangkaian program yang sudah kami susun, dan program yang sesi yang pertama ini kita akan bicara soal kenapa sih ya why mindful leadership for parent gitu ya. Kenapa? Memangnya sampai segitu butuhnya kah orang tua ini menjadi seorang pemimpin yang berkesadaran? Terus apa tidak bisa seperti sistem yang lama, seperti pada saat saya masih kecil, Anda masih kecil, punya orang tua dengan sistem kepemimpinan yang otoriter, memangnya itu sudah tidak cukupkah? Nah, Bapak Ibu, saya seringkali dikeluhi gitu ya oleh para orang tua yang mengatakan bahwa mengasuh, mendidik, ngurusin anak sekarang itu kok susah ya, repot, terus kemudian terlalu dulu nggak ada, sekarang ada. Jadi banyak keluhan orang tua seperti itu. Kenapa kalau dulu tuh bisa, kenapa sekarang kok nggak bisa? Bapak Ibu, sekali lagi, zaman berbeda, terus kemudian tuntutan daripada zaman, kondisi, itu tidak sekedar orang tua itu berperan sebagai orang tua saja, yang cuma memberikan fasilitas
fasilitas pendidikan, terus kemudian fasilitas keterampilan, anaknya dileskan piano, balet, terus kemudian dileskan robotik dan sebagainya, ternyata tidak cukup, ya. Tidak cukup itu saja fasilitas yang dibutuhkan oleh anak-anak. Kalau begitu, fasilitas apa yang dibutuhkan oleh anak-anak? Jadi para orang tua sekarang ini perannya dituntut lebih. Jadi harus bisa menjadi seorang pemimpin. Pemimpin yang mengayomi, bukan cuma sekadar, lagi-lagi bukan sekedar mengayomi, tetapi juga pemimpin yang bisa melahirkan pemimpin berikutnya. Jadi anak-anak Anda ini membutuhkan Anda sebagai mentor, gitu ya, sebagai coach untuk supaya dia menjadi pemimpin, gitu. Nah, untuk bisa mengcoach anak-anak Anda menjadi pemimpin, ya tentu butuh sebuah knowledge, gitu ya, sebuah kemampuan untuk bisa mengcoach atau mementori anak-anak Anda menjadi seorang pemimpin. Nah, pemimpin yang bagaimana yang dibutuhkan ke depan. Nah, ini tantangan dunia ini kalau boleh dimampatkan, ada 4, gitu ya. Saya mengadopsi dari istilah VUCA, VUCA, gitu ya, di mana VUCA itu kalau diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia, maka tantangan dunia saat ini adalah adanya gejolak yang tidak yang sangat luar biasa, gejolak dunia saat ini, gejolak kehidupan, terus kemudian adanya ketidakmenentuan, terus sangat kompleks dan membingungkan. Nah, Bapak Ibu, apakah Anda merasakan 4 kondisi itu? Satu, hidup ini semakin banyak gejolak. Terus yang kedua, serba tidak menentu. Terus yang ketiga itu kompleks sekali. Terus yang keempat itu membingungkan. Jadi akhirnya orang tua itu sulit untuk mengambil keputusan. Apakah menjadi orang tua atau Anda menjadi seorang profesional atau menjadi seorang bisnismen. Betul tidak? Merasakan enggak, Bapak Ibu? Situasi seperti ini. Iya, Coach. Ada merasakan juga ya. Ya. Jadi itulah yang ini tantangan yang saat ini gitu ya. Bisa kita bayangkan bahwa tantangan yang akan datang buat anak-anak, apalagi anak-anak yang masih duduk di bangku SMP, apalagi SD, apalagi TK, tentu orang tua itu dituntut lebih lagi. Maka orang tua tidak pernah bisa berhenti untuk belajar. Jadi belajar ini sangat penting terus-menerus. Nah, pada malam hari ini adalah salah satu bagian di mana Metaschool memberikan sebuah fasilitas agar supaya bukan saja guru-gurunya yang ditingkatkan kemampuannya, dikembangkan leadership-nya, dan juga bukan saja putra-putri Anda yang diberikan bekal, tetapi orang tuanya juga diberikan bekal. Karena visi Metaschool yang bermanfaat dan menguntungkan buat Anda sebagai parents, itu baru bisa diwujudkan jikalau ada sinergi. Ada sinergi antara orang tua, guru, dan anak. Jadi sudah tidak lagi musimnya anak-anak diserahkan ke sekolah. Jadi itu satu hal yang kalau sampai ada sekolah yang mengiming-imingi menjanjikan bahwa anak Anda, putra-putri Anda boleh disilakan dititipkan ke sekolah kami dan kami menjamin anak-anak Anda itu pasti akan menjadi anak yang baik, menjadi anak yang pandai, itu sangat bombastis ya promosinya, dan itu pasti tidak bisa, tidak mungkin. Jadi dan juga maaf kata kalau masih ada orang tua yang punya prinsip begini, saya bayar mahal-mahal uang sekolah, ya 2 juta lebih, maka wajar dong kalau saya itu menuntut peran dari sekolah untuk lebih mendidik anak saya. Saya loh dulu itu uang sekolah cuma 100.000. Nah sekarang anak saya 2 juta, maka saya wajar kalau minta menuntut seperti itu. Tidak bisa, Bapak Ibu. Walaupun dibayar 10 juta, 20 juta pun nggak bisa seperti itu, karena peran orang tua tetap sangat besar terhadap putra-putrinya. Sebab itulah kita perlu untuk bersinergi. Nah ini semangatnya itu ke sana dulu, gitu ya. Nah supaya kenapa ini saya perlu untuk menyampaikan sekali lagi kepada Bapak Ibu, agar supaya punya pandangan yang sama. Kita ini punya gagasan yang sama. Jadi semoga saja Bapak Ibu setuju dengan gagasan kami sehingga program ini betul-betul bisa bermanfaat ya buat Anda, buat anak-anak dan buat sekolah juga. Nah,
seperti apa sih modelnya mindful leadership itu buat orang tua? Oke, jadi ini saya share di slide-nya itu ya. Ada kelihatan, Mr. Frankie? Yes. Oke, thank you. Jadi yang terjadi saat ini adalah banyaknya pemikiran-pemikiran yang sudah mulai keliru, melenceng gitu ya, seperti pesawat ini, mestinya seperti ke arah pesawat yang warna kuning, tetapi karena uh, ada sebagian orang tua di luar sana ya, semoga bukan ada di Metaschool gitu ya, yang masih berpendapat bahwa uh, saya dulu dididik oleh orang tua saya dengan cara yang keras, itu berhasil kok. Saya bisa jadi pengusaha sekarang. Coba kalau orang tua saya tidak mengasuh saya dengan cara yang keras, mungkin saya jadi orang yang mudah menyerah, terus kemudian takut menghadapi tantangan. Nah, buktinya saya bisa sukses. Maka kalau ini saya terapkan kepada putra-putri saya, itu juga akan sama halnya. Nah, Bapak Ibu sekali lagi, kenapa kok nggak dibalik berpikir begini? Coba kalau papa mama Anda dulu itu mengasuh dengan cara yang lebih membangun, mungkin Anda akan menjadi pengusaha yang lebih sukses lagi, menjadi profesional yang lebih sukses lagi. Jadi tidak suksesnya cuma sampai di sini, tetapi jauh lebih berkembang lagi. Nah, ini yang seringkali dipakai sebagai alasan oleh para orang tua pada saat mengasuh anaknya saat ini. Jadi menggunakan prinsip-prinsip otoriter, gitu ya. Nah, ada yang malah kontradiksinya. Jadi kebalikannya begini. Oke, saya tidak menggunakan style yang otoriter. Kalau begitu saya menggunakan style yang permisif. Jadi apa yang diharapkan oleh anak-anak oke, gitu ya, dengan alasan bahwa ya kan nggak boleh keras sama anak-anak. Terus kemudian anak-anak kan harus didukung. Apa saja yang anak-anak mau ya saya ikuti aja. Nah itu yang model permisif. Apa yang terjadi? Nah dari dua model ini itu juga satu pandangan yang keliru. Akhirnya yang terjadi adalah baik yang keras maupun yang permisif itu sama-sama satu pandangan yang keliru, gitu ya. Kenapa? Ya karena tidak sesuai dengan kebutuhan, ya tidak sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Oke, nah seperti ini contohnya. Jadi ada satu belief negatif yang mengatakan, jadi contohnya seperti ibu ini ya, ibu ini. Nah, ini saya bukan gambarnya ibu, berarti bukan apa namanya ibu yang salah ya, karena namanya orang tua itu pasti adalah ada ayah dan ibu, gitu ya. Ini cuma kebetulan saja contohnya saya nemukan ibu-ibu. Oke, ibu ini berpikir bahwa dengan saya memberikan tekanan kepada putra putri saya, maka dia berpikir anak saya bisa menjadi sukses ketika dewasa. Nah, belief negatif itu dari mana asalnya? Ya tadi dari masa lalunya, ya. Nah, terus oke, ini yang perlu kita perbaiki saat ini. Ya, bagaimana cara memperbaikinya? Kita pertama-tama harus menyadari bahwa kita semua ini sebetulnya adalah pemimpin. Ya. Oke, sorry, apakah suara saya nge-lag, Mr. Frankie? Agak sedikit. Sedikit ya. Oke, karena feedback ininya. Mungkin recording itu mempengaruhi juga sih. Ya. Oke. Ya, kalau begitu coba saya ya. Cek. Yes, oke. Cek sound. Oke. Apakah suara saya dengar jelas? Jelas. Oke. Videonya saya.
Sorry ya, video saya harus terpaksa. Ya. Ya, seperti tadi sudah sempat disinggung oleh Mr. Frankie bahwa selamat datang Bapak Ibu, bahwa Anda adalah pemimpin gitu ya, seorang pemimpin. Apa betul memang Anda itu pemimpin? Ya, saya sangat mendukung dengan apa yang dikatakan oleh Mr. Frankie. Betul sekali bahwa sebetulnya kita semua, termasuk anak-anak, itu sebetulnya adalah pemimpin. Nah, apa ya kalau gitu yang dimaksud dengan pemimpin gitu ya? Leader itu apa sih? Nah, sebelum saya lebih jauh, oke, saya mau bertanya dulu nih sama Bapak Ibu. Ketika Anda mendengar kata leader, apa yang ada di dalam pikiran Anda? Ya, Bapak Ibu, ketika mendengar kata leader, apa yang terpikirkan boleh di kolom chat. Ketik di kolom chat silakan. Kalau leader, kita dengar kata leader, mungkin ada pengertian apa yang muncul dalam pikiran kita. Kalau saya, yes. Oke. Yes, bos, panutan, pemimpin, teladan, pembimbing, gitu coach, respon dari para orang tua. Pemimpin yang bisa make decision pelan. Nah, yes, thank you, Parent. Ya, ketika kita mendengar kata leader, ada nggak dalam pikiran Anda bahwa leader itu punya pengikut, gitu, punya tim? ya, yes, ada yang jawab yes. Jadi saya ulangi, apakah Ada ya? punya seperti tim gitu ya? Ya, ada yang jawabnya banyak yang coach. Oke, jadi itulah yang membuat kita akhirnya ketika kita dikatakan bahwa diri kita ini juga pemimpin, kita menjadi asing. Hah? Pemimpin? Saya ini cuman orang tua biasa, di rumah tangga, atau misalkan seorang bapak gitu ya, karena kebetulan dia tidak lagi memimpin di perusahaan atau bukan di bisnisnya sendiri, dia merasa bahwa saya pemimpin, enggak saya ini kerja ikut orang, ikut perusahaan, saya bukan pemimpin. Nah, kenapa muncul seperti itu? Karena bayangannya dia, pemimpin itu harus punya pemimpin itu jabatan gitu ya, pemimpin itu jabatan. Pemimpin itu harus punya pengikut, pemimpin itu harus yang memimpin di dalam sebuah perusahaan. Nah, itu gambarannya. Nah, tetapi dari menurut para ahlinya, termasuk salah satunya adalah John Maxwell, beliau mengatakan bahwa sebetulnya definisi pemimpin atau leader itu adalah atau leadership ya, itu adalah kemampuan kita itu mempengaruhi. Jadi barang siapa yang bisa mempengaruhi pada saat itu dia berperan sebagai dia pemimpinnya. Maka termasuk pula anak-anak. Ya, ketika anak-anak itu bisa mempengaruhi Anda, berarti pada saat itu dia adalah pemimpin Anda adalah pengikutnya. Nah, kalau di dalam parent berarti bagaimana Anda menjadi seorang pemimpin buat anak-anak, maka Bapak Ibu, Anda punya kepentingan atau berkepentingan memberikan pengaruh kepada anak-anak. Itulah sebabnya Anda adalah seorang pemimpin. Anda adalah pemimpin buat anak-anak Anda, gitu ya. Nah, kenapa kok masih perlu dipengaruhi? Ya, karena level kebijaksanaannya, karena wawasan hidupnya, dia masih membutuhkan orang tua. Itulah sebabnya bisa Anda bayangkan jikalau yang memberikan pengaruh kepada anak-anak itu tidak memiliki wawasan yang cukup, wawasan yang dibutuhkan anak-anak, maka bagaimana anak-anak itu mau mengikuti orang tua?
Nah, simpelnya itu seperti itu. Itulah sebabnya kita harus menyadari terlebih dulu bahwa, oh, kalau begitu, saya ini pemimpin ya. Yes, Anda adalah pemimpin. Pemimpin terutama buat putra-putri Anda. Ya, nah, jadi latar belakangnya atau why-nya itu pertamanya dari situ. Jadi ketika Anda menyadari, memahami, dan bisa merasakan bahwa diri Anda adalah pemimpin, maka pada saat Anda mengasuh anak-anak, membimbing anak-anak, maka peran pemimpin itu mutlak sekali. Nah, pemimpin tidak sama dengan bos tentunya memang. Kalau bos itu dia cuma bisa memerintah. Dia bisa membayar, dia bisa memerintah. Kalau seandainya anak buahnya itu tidak mengikuti, ya dia memberikan satu punishment. Bahkan kalau perlu dipecat. Nah, sedangkan anak kan nggak mungkin kita memecat mereka, gitu kan ya, karena tidak pernah ada mantan anak itu tidak ada, ya, tidak ada. Jadi mantan karyawan banyak, tapi mantan anak nggak ada. Oleh sebab itu penting sekali buat kita semua itu menyadari betul bahwa saya adalah pemimpin. Nah, sekarang pertanyaannya, pemimpin yang bagaimana yang dibutuhkan oleh anak-anak? Ya, nah ini saya lanjutkan share-nya lagi, share screen-nya. Oke, ya. Kalau Anda lihat di sini, jadi leader ini seperti driver, gitu ya. Di sini adalah drivernya. Oke, jadi mobil bisa dibilang mobil ini mobil bagus ya, akan bisa jalan kalau seandainya yang mendrive, jadi yang menyupir, mengendarai, itu orang-orang yang betul-betul bisa menyetir, bisa membawa mobil dengan baik. Oke, ya. Jadi disinilah peran dari leader, dia ini sebagai penggerak, ya, yang menggerakkan. Jadi kalau di sini dia menggerakkan apa? Dia menggerakkan mobilnya. Jadi percuma saja mobil ini bagus kalau tidak ada penggeraknya. Maka penggeraknya ini yang sangat penting sekali peranannya. Ya, paling tidak seandainya mobil ini tidak terlalu bagus kualitasnya, asal ada drivernya masih bisa berjalan. Tetapi sekalipun mobil ini sangat bagus, full tangki, full bensin, maka ini tetap kalau tidak ada tidak bisa jalan. Ya, nah bagaimana peran kalau di dalam diri kita sebagai orang leader? Ya, jadi gambarannya seperti ini. Di mana result itu adalah hasil, gitu ya, hasil yang Anda inginkan. Jadi misalkan Anda ingin menjadi menjadi orang tua yang cocok dan seperti apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Taruhlah seperti itu. Maka hal yang paling utama supaya bisa menghasilkan sebuah tindakan yang seperti dibutuhkan oleh anak-anak, di sini bergantung kepada mind-nya. Oleh sebab itu juga bahwa kembali lagi kenapa diri Anda itu disebut sebagai seorang pemimpin, ya karena di dalam diri Anda ada yang menggerakkan. Apa yang menggerakkan di dalam diri Anda? Yang menggerakkan diri Anda itu adalah mind Anda. Oke, jadi Bapak Ibu, kalau di dalam rumah, jadi kalau di rumah Anda adalah penggerak anak-anak Anda, tapi kalau di dalam diri Anda, itu masih ada lagi leadernya. Siapa leadernya? Adalah your mind. Ya, mind Anda. Kalau tidak ada mind di dalam diri Anda, bagaimana mungkin Anda bergerak? Setuju atau setuju? Setuju, Coach. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju atau setuju? Setuju, nggak ada pilihan lain. Ya, setuju. Masih setuju ya, karena nggak ada pilihan lain. Ya, jadi ini mulai kita masuk lagi. Jadi kenapa kemudian saya itu Anda itu dianggap sebagai pemimpin?
Karena di dalam diri Anda sendiri itu ada yang menggerakkan, ada yang memimpin. Ya, terputus suara coach. Halo coach. Ya, jadi itu dasarnya mulai awalnya bagaimana Anda menempatkan diri, menyadari diri bahwa diri Anda adalah seorang pemimpin. Ya, oke. Selanjutnya adalah, nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau begitu kenapa mindful leader? Ya, mindful leadership. Karena begini, ini perbedaan antara mindful, di mana pikiran batin, ya, bukan pikiran, maaf, batin seseorang itu telah dikondisikan menjadi mindful, dengan mind yang full, bukan mindful tapi mind yang full. Nah, kalau mind yang mindful, maka dia akan mengendarai mobil itu dengan sangat baik, dengan perhatian, dan dia akan mengantarkan dirinya sampai ke tujuan dengan selamat. Tapi kalau mind full, ya, mind yang full, maka apa yang terjadi? Karena pikirannya itu penuh, ke sana kemari, maka yang terjadi dia tidak bisa mengendarai mobilnya itu dengan baik dan benar, dan syukur-syukur bisa sampai. Ya, jadi inilah kenapa mindful leadership, gitu ya. Tadi kalau kita sudah membahas tentang leadership-nya, sekarang kita bicara soal mindfulness. Jadi kenapa kok mindful leadership? Ya karena kalau kepemimpinan kita terhadap diri kita itu sembarangan, maka kita membimbing anak itu juga dengan bisa jadi dengan asal-asalan. Jadi sekarang menjadi jelas bahwa segala sesuatunya itu berawal dari dalam diri kita sendiri. Barulah kita bisa keluar. Ya, nah jadi contoh gambarnya seperti begini, di mana di awal itu kita mengembangkan diri kita menjadi seorang seorang leader gitu ya, dengan mindful leadership. Baru setelah kita bisa memimpin diri kita dengan baik, barulah kita bisa memimpin berikutnya. Nah, siapa yang kita pimpin? Ya anak-anak kita. Ya, jadi urutannya karena itu. Ya, ini yang ketiga itu memimpin yang jauh lebih besar lagi, sebuah tim yang lebih besar lagi, mungkin komunitas, mungkin masyarakat yang lebih luas lagi. Tapi paling tidak untuk para parent itu dua level ini yang paling penting, yaitu memimpin diri sendiri dan memimpin anak-anak. Oke, nah disitulah anak-anak membutuhkan. Nah, pertanyaan sekarang, oke, secara teori seperti itu. Sekarang bagaimana caranya supaya bisa membangun diri saya menjadi seorang mindful leader? Maka ada 3 tahapan untuk mentransformasi dari leader menjadi seorang mindful leader. Yang pertama adalah be a responsible person. Be a responsible person artinya apa? Artinya bahwa dimulai dari kita itu masuk ke dalam diri kita, kita cek tentang diri kita. Kalau kita tidak mengecek diri kita, kemudian kita selalu melihat keluar, maka yang terjadi adalah seperti ini. Yang disalahkan selalu adalah anaknya. Dan kita tidak pernah untuk mau mengecek diri kita bahwa apa yang harus saya kembangkan. Misalkan nih, kita menjadi orang tua yang mudah untuk mengeluarkan kata-kata kotor, misalkan, atau keluar kata-kata kasar, atau kita mudah untuk menggunakan tangan untuk memukul dan sebagainya. Nah, itu kalau ditanya kenapa kok Anda memarahi anak Anda seperti itu?
Ya, supaya anak saya jadi jerah, supaya anak saya jadi mengerti. Kalau nggak dikerasi begitu, dia nggak mengerti. Nah, hal demikian itu sebetulnya kalau dicek ke dalam diri sendiri, bahwa yang membuat kita marah, yang membuat Anda marah, itu sebetulnya adalah diri sendiri, bukan anak. Itulah sebabnya dibutuhkan satu level, satu tahapan menjadi orang yang bertanggung jawab pada diri sendiri. Ya, be a responsible person. Menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya, menjadi orang yang bertanggung jawab atas apa yang kita rasakan. Misalkan contohnya apa? Kita merasa sedih, maka itu adalah tanggung jawab kita. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita itu terjadi yang terjadi dengan diri kita itu terjadi di dalam mind kita masing-masing. Itulah latar belakang sebab bahwa kenapa kita perlu menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap atau atas diri kita sendiri. Oke, nah setelah itu tahap yang kedua adalah melatih mind kita, ya. Dan yang ketiga adalah success with mindful leadership. Nah, ketiga step ini yang nantinya Bapak Ibu akan dapatkan. Jadi setiap bulan kita akan membahas satu persatu, gitu ya, untuk kemudian menjadi lengkap agar supaya Anda bisa bertransformasi, ya, bertransformasi dari seorang leader menjadi seorang mindful leader. Oke, ya, inilah sharing yang saya bisa sampaikan untuk khususnya untuk topik ini. Maka selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Oke. Terima kasih Coach Hema. Ya. Yes, sama-sama. Oke, Bapak Ibu, penjelasan singkat padat memang dibuat oleh Coach Hema demikian supaya kita lebih interaktif, karena materi yang diberikan ini memang akan berkembang tentu nantinya dalam keseharian kita, khususnya pada malam hari ini lewat tanya jawab ya. Nah ini sebelum saya ke pertanyaan Ibu Diana, kita juga sudah dijelaskan oleh Coach Hema bahwa acara kita ini bukan malam ini saja. Kita setiap bulan akan ada acara dan memang sudah kita berikan Google Form dan saya buatkan grup supaya nanti mengingatkan para orang tua. Nah orang tua di sini silakan kirim jempol bagi yang sudah gabung dalam grup. Bagi MSPA yang belum bergabung nanti saya ajak gabung, cuman memang grupnya nanti nambah banyak gitu ya. Oke, bagi yang sudah bergabung boleh kasih jempol, ya, oke, ya. Nah, bagi yang belum berarti jempolnya nggak ada atau memang belum bergabung, kita belum tahu ya. Oke. Nah, tadi ada pertanyaan nih Coach dari Ibu Diana. Ibu Diana bertanya tentang bagaimana nih seorang orang tua yang sedang memimpin dengan mindful terhadap anak, ketika anaknya itu diberi masukan itu biar bagaimana cara memberi masukan kepada anak biar langsung kena gitu ya, kena sasaran, dan anak itu karena anak itu suka berdebat ya. Yes. Bagaimana memberi masukan supaya langsung kena ke anak yang sedang dalam tahap suka berdebat. Iya. Ya. Oke, langsung saya jawab ya. Langsung. Oke, jadi untuk bisa menyampaikan gitu ya, menyampaikan pesan kepada anak-anak di dalam komunikasi, maka kita membutuhkan skill gitu ya, skill komunikasi. Dan itu salah satu skill yang dibutuhkan oleh seorang leader, seorang pemimpin gitu. Nah, tetapi permasalahannya adalah ketika mind-nya, jadi ketika di dalamnya itu belum mindful, maka ketika kita menggunakan, menerapkan atau mengaplikasikan skill komunikasi tersebut, bisa-bisa pada satu proses atau pada satu momen kita akhirnya nggak tahan. Kita akhirnya nggak tahan, terus kemudian kita jadi, ya sorry. Ya, kita nggak tahan, akhirnya kita jadi mungkin mulai marah, mulai frustrasi dan sebagainya. Jadi itulah sebabnya kita membutuhkan dua hal. Yang pertama, kita butuh leadership skill gitu ya. Kita butuh keterampilan skill leadership itu kita butuh. Tetapi kalau hanya
leadership skill saja yang kita collect, yang kita kembangkan, yang kita utamakan tanpa adanya mindfulness, maka yang terjadi itu tadi, keterampilan itu ketika dipraktekkan yang terjadi adalah satu mulai nih perasaan dimainkan, terus kemudian ada terjadi drama-drama di dalam pikiran kita, misalkan ini anak kok suka debat sih, nggak seperti aku dulu, ini sudah dikasih tahu mama ini benar-benar apa namanya sayang sama kamu, tapi kok kamu nggak ngerti disayang. Nah, hal-hal gangguan-gangguan yang dimunculkan dari drama-drama di dalam pikiran kita itulah membuat efektivitas dari leadership skill-nya ini tidak jalan. Jadi supaya bagaimana komunikasi kita menjadi lebih efektif, yang pertama kita memang butuh satu skill leadership, gitu ya. Yang kedua kita butuh mindfulness-nya. Nah, ketika mindfulness ini menjadi basic atau landasan dalam kita menggunakan skill komunikasi tersebut, maka itu akan lebih berhasil. Nah, sekarang skill leadership yang tentang komunikasi itu yang seperti apa? Nah, itulah yang juga akan kita bahas pada sesi-sesi berikutnya itu ada gitu ya. Ada sesinya itu. Jadi sebab itu ditunggu aja. Apakah jawaban dari Coach Hema? Gini, thank you Coach sudah jawab. Cuma sebenarnya gini, dalam saya bilang berdebat itu anak saya tuh bukan berdebat yang sampai apa namanya? Oh bentar. Ya halo Coach. Maksudnya berdebatnya tuh bukan yang jelek sih Coach. Maksudnya kita berdebatnya tuh santai. Saya juga nggak marah-marah karena anaknya tuh kan anak saya kan masih kelas 4 yang besar. Cuma kan dia tuh dalam tahap tuh masih kayak why this and why not gitu loh. Jadi kalau saya udah bilang ya no, dia selalu tanya loh why no mami. Saya kasih alasan, dia tanya lagi kenapa harus begitu, and so on and so on and so on. Jadi kadang tuh saya tuh di satu titik, aduh mau kasih jawaban apa ya? Kalau saya takut saya ngasih jawaban salah, ntar anaknya, loh kok mami ngomongnya kok nggak sesuai dari yang pertama gitu loh. Jadi saya tuh maunya, saya suka sih anak saya tuh berdebat gitu, saya suka. Jadi kan saya nggak mau batasin, oh nggak boleh mami yang ngomong, saya nggak mau seperti itu gitu loh. Jadi two way communication ya Coach ya kalau gitu ya. Jadi saya maunya juga, oke, anak saya tuh ngerti maksud saya tuh ini, mau dipikirinya nanti terserah, tapi tuh masuk dulu. Jadi dia direnungin. Tapi tuh somehow itu anak saya kayak nggak bisa mami, why, terus aja why-nya tuh terus keluar. Kalau saya sendiri kadang, aduh gimana ya, mau marah juga nggak mungkin. Kalau marah kan saya diktator kan, nggak boleh kan, saya nggak mau gitu loh. Ya somehow tuh saya cuma mikirnya, aduh ini anak kok question-nya banyak sekali gitu loh. Kadang kita ortu tuh kalah cepet gitu loh, Coach. Jadi saya nggak mau kayak ya orang tua yang orang dulu yang mami say no ya no, saya nggak mau. Baik. Kamu punya opinion boleh, tapi gimana ya maksudnya untuk oke, biar ngerti ya kerja maksud saya. Jadi musimnya anak kritis ya. Iya, sangat kritis sekali gitu loh. Jadi saya kadang aduh ngomong apa ya, saya kadang sampai mentok tanya Dedi aja deh, ntar Dedinya tanya mami aja deh, jadi kita lempar-lemparan terus kayak anaknya, loh mami apa my question, aduh bingung lah kita, jadi gitu loh Coach. Jadi gimana ya Coach ya? Iya. Thank you Coach. Yes, sama-sama. Nah kalau situasi seperti begitu, maka disinilah kelihatan sekali kebutuhan kita akan mindfulness tadi itu. Jadi mind kita itu ditransform menjadi mindfulness, agar kita tidak terpengaruh oleh situasi yang diciptakan di luar. Ya, jadi kita tidak terhanyut, tidak terseret, tidak terhanyut oleh keadaan. Jadi kita kembali ke diri kita sendiri. Jadi pas dengan topik malam hari ini. Jadi kuncinya ditunggu ya Bu, Ibu Diana. Ibu ya Pak, saya tunggu. Thank you Coach. Bulan depan ya. Oh ya. Oke, makasih Bu. Silakan jika ada yang mau bertanya lagi. Ya, jadi kita belajar hari ini why-nya ya Coach ya. Jadi why, kenapa kita perlu mindful ya? Yes. Jadi kenapa kita perlu, yaitu yang tadi contohnya seperti putra atau putrinya Bu Diana, why, tadi saya lihat ada beberapa ibu juga komentar, why, ya
itulah sebabnya orang tua tidak bisa lagi pendekatannya itu dengan pendekatan yang lama. Jadi betul-betul orang tua dituntut gitu ya, dituntut untuk lebih. Ada suara, ada yang mau bertanya? Evolit Effendi. Ada lagi? Oke, sambil menunggu coach dari saya. Oh, ada suara? Halo? Ibu mau bertanya? Ibunya Evolit ya? Oh, sorry, kepencet. Oh ya, monggo. Ya, dari ada Pak Indarto ya, aspek baik. Oh, ngasih masukan. Baik, kalau belum ada dari saya, Coach. Saya juga ada siapkan pertanyaan mengenai why mindfulness tadi ya. Ya, ya. Mindfulness ini saya search juga di internet, memang luar biasa. Banyak sekali orang belajar, sampai tekniknya juga macam-macam ya, Coach. Ya, ya. Pertanyaannya, kenapa ini baru belakangan, Coach? Padahal kan ini ajaran sudah lama ya, Coach. Maksudnya sudah ribuan tahun ya. Tapi kok hotnya pas baru abad 21, Coach. Kira-kira pandangan Coach kenapa? Why ya? Why ini baru muncul sekarang gitu, Coach? Iya. Jadi kalau yang berkembang seperti yang saya ikuti, kita seringkali, terutama di negara dunia yang ketiga gitu ya, itu kurang bisa menerima atau menghargai apa yang sudah ada gitu ya, ilmu yang sudah ada, karena dianggap itu sesuatu yang non ilmiah, tidak ilmiah kan ya. Nah, karena pendidikan di kita saat ini itu kan selalu diajarkan penekanannya lebih pada logika. Akibatnya yang tidak logika itu selalu kemudian ditutup gitu. Nah, beberapa puluh tahun sebetulnya itu dilakukanlah research, terutama di negara barat gitu ya, di dunia barat, barulah terbukti bahwa memang orang-orang yang mindful, melatih dirinya, melatih dengan meditasi, itu ternyata memiliki kondisi, baik itu kondisi kesehatan mental, terus kemudian kesehatan fisik, terus kemudian improve di dalam performance-nya, itu terbukti secara ilmiah gitu. Maka sejak saat itu banyak sekali para neuroscience itu melakukan penelitian dan memang ternyata bukti itu ada. Maka pada saat bukti sudah ada, terus kemudian ditangkap dulu oleh beberapa leader seperti ya contohnya kayak di Google, terus kemudian leader-leader di Apple, itu menangkap dulu. Maka baru setelah itu kembali lagi ke negara kita ini. Barulah kita itu percaya gitu. Oh, kalau orang-orang bule itu sudah meyakini, berarti ini benar nih gitu. Jadi lagi-lagi kita punya habit itu kan selalu jadi pengekor gitu ya. Nah, bagaimana supaya tidak menjadi seperti itu? Jadi kita ini sebetulnya sudah punya basicnya, tinggal bagaimana kita memanfaatkan, mengembangkannya. Dan memang sangat membantu sekali dengan adanya penelitian-penelitian tersebut, sehingga kita bisa sekarang menjelaskan gitu. Apalagi banyak anak-anak sekarang yang kritis-kritis bertanya, why, kenapa kok mindfulness, kenapa kok meditasi, kenapa kok ini, kenapa kok itu. Nah, dengan adanya penelitian-penelitian tersebut memang sangat membantu untuk mengembangkan mindfulness saat ini. Oke, makasih Coach. Jadi why-nya ketangkap ya. Jadi memang karena negara berkembang itu manut biasanya dengan negara maju gitu Coach ya. Nah, ya, itu salah satu faktornya seperti itu ya. Nah, kalau di rumah tangga Coach ya. Ya. Bisa nggak kita memberikan kayak ciri-ciri kalau keluarga yang ada mindfulnya dengan enggak itu kelihatan nggak Coach kalau dari luar? Karena kan saya di sekolah tuh sering dapat keluhan dari orang tua yang khususnya yang komplainnya pedas gitu ya. Apakah mereka yang komplain pedas sih kurang mindful atau memang mindfulnya malah bekerja gitu ya? Sadar banget ya harus protes misalnya gitu. Iya. Nah, ketika kita masuk ke dalam mindfulness, jadi sebetulnya orang menjadi sadar
bahwa apa yang terjadi dengan dirinya, apa yang terjadi di dalam keluarganya itu sebetulnya adalah tanggung jawab dari dirinya. Maka justru kebalikannya, Mr. Frankie, dia tidak mudah atau gampang-gampang atau dengan mudahnya atau gampangnya gitu ya untuk dalam tanda kutip kayak protes dan sebagainya. Protes sih oke gitu ya, karena cuman bedanya sekarang antara orang yang protes orang protes yang mindful dengan orang yang not mindful gitu. Orang yang protes dengan mindful itu punya niat yang bermanfaat bukan saja dengan dirinya, tapi dengan orang yang diprotes gitu. Jadi maka suasananya pasti akan beda dibandingkan dengan orang yang non mindful. Kalau protes, loh, aku nih merasa rugi, aku dirugikan nih, maka dia menuntut lebih mengedepankan keinginannya dia, hasratnya dia, gitu. Jadi lebih didorong oleh ambisi. Nah, ini yang juga terjadi pada pemimpin-pemimpin di perusahaan. Jadi saat ini itu sekarang mulai lagi bangkit, gitu ya, mulai lagi ngetren bahwa pemimpin-pemimpin yang mindful itu pemimpin-pemimpin yang ketika menyusun goal-nya itu dia tidak dilandasi oleh ambisi, oleh keinginan hanya sekedar memperkaya diri, memperbesar perusahaannya, tetapi justru goal-nya itu atau niatannya itu ada nilai-nilai kewelas kasihan dan loving kindness-nya. Jadi itu yang lebih diutamakan. Karena orang yang mindful itu merasa saya sebetulnya sudah cukup, tetapi apa yang saya lakukan ini adalah demi untuk yang lain gitu. Iya, ya. Sempat saya dengar SDG ya, Coach, Sustainable Development Goal yang sekarang digembar-gemborkan oleh negara maju dan juga perekonomian dunia ya. Jadi ada kelanjutan dan dipikirkan lebih matang untuk banyak orang gitu, Coach ya. Yes, betul sekali. Ibu Bapak, jika ada pertanyaan monggo silakan tanyakan di dalam kolom chat atau boleh langsung dengan Coach Emma. Mumpung ini waktu kita terbatas ya, kita tinggal ada 8 menit lagi. Sambil menunggu saya akan terus bertanya Coach ya. Nah, Coach kita lanjut, Coach bisa promosiin deh. Tadi kan sudah promosi sedikit ya bahwa di Meta ini salah satu sekolah yang concern sekali untuk pembelajaran mindfulness, betul ya Coach ya, terutama mindfulness-based leadership yang akan di coach sendiri langsung di coaching sendiri oleh Coach Hema. Tadi pagi kita sudah dengan para guru ya Coach ya, dan kita akan rutin setiap bulan, bahkan mereka akan bekerja dalam kelompok kecil untuk membina diri mereka supaya punya mindfulness-based leadership. Nah, Coach, menurut Coach, kalau program ini berjalan dengan baik ya, kalau program ini berjalan baik, kira-kira Coach punya bayangan nggak Meta School seperti apa nantinya? Nah, ini bicara optimisnya dulu. Ya. Oke, jadi kalau kayaknya belum ada ya sekolah itu mengajak orang tuanya ikut happy, ya, mengkondisikan orang tuanya itu juga happy, gitu. Bukan cuma sekedar sukses, karena banyak orang sukses, gitu ya, achievement, jadi mencapai pencapaian, terus meraih prestasi-prestasi itu sebetulnya sesuatu yang sudah umum, gitu. Tetapi mengajak melibatkan orang tua untuk ikut bahagia itu kayaknya belum begitu sepopuler atau boleh dikatakan kalau tidak ada gitu. Nah, sebetulnya program mindfulness ini itu pemikirannya begini. Kita bisa mengkondisikan mental kita ini bahagia agar supaya kesuksesan di depan itu bisa lebih mudah untuk diraih gitu. Nah, apakah mungkin? Itu sangat mungkin gitu ya, karena mindfulness memberikan artinya program ini dengan tahapan mindfulness itu bisa memberikan jalan ya, memberikan jalan untuk itu gitu. Karena kalau kita itu dalam kondisi happy, maka akan lebih mudah untuk membangun anak-anak. Jadi bisa dibayangkan ketika bukan saja sekolahnya itu yang terkenal, tetapi kemudian orang tuanya juga ikut happy, terus anak-anaknya itu juga happy dan sukses gitu. Itu bisa kita bayangkan bersama bahwa
betapa bukankah itu menjadi harapan dari setiap orang gitu ya, menjadi harapan setiap orang. Bukan saja sehat secara mentalnya karena happy, tetapi secara fisik juga sehat gitu. Jadi luar biasa, hasilnya nanti akan luar biasa gitu. Bahkan sebetulnya program ini kalau memang betul-betul didukung oleh para orang tua, didukung dalam artian apa? Ya terlibat di dalam programnya, gitu ya. Maka anak-anak Anda itu menjadi pemimpin-pemimpin yang, ya seperti yang tadi saya katakan, dengan tantangan dunia yang demikian semakin rumit ini, mereka tidak melihat kerumitannya. Mereka tidak kemudian gentar dengan kerumitannya. Mereka tidak kemudian memaksa untuk menabrak kerumitannya itu, tetapi justru kerumitannya ini bisa diubah menjadi sebuah hal yang sangat indah. Dan ya, saya bisa membayangkan betapa, maka itu ketika saya ditawarin oleh Mission untuk join bersama di Meta untuk sharing tentang program ini, karena saya mengetahui dan merasakan niat kesungguhan dari Mission dan Mr. Ong Chin waktu itu saya langsung terima. Kenapa? Ya, karena kita tahu bahwa ini harus dimulai, walaupun memang tidak instan, gitu ya, tidak instan. Tapi ya, saya adalah orang yang percaya bahwa segala sesuatu itu dicapai melalui sebuah proses, bukan tiba-tiba terus kemudian jadi. Jadi segala sesuatu itu pasti dengan proses. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tidak mulai sekarang, maka ya ini kasarannya ya, kerusakan sebuah benda itu bisa diperbaiki seketika juga diganti onderdilnya. Tapi kalau kerusakan mental seseorang, saya sampai saat ini masih juga praktisi yang memberikan terapi. Sampai saat ini saya semakin banyak mendapatkan klien-klien yang seharusnya nggak usah terjadi gitu loh, nggak usah terjadi sampai seperti begitunya. Tapi karena ya tadi pondasinya kurang dibangun, nggak bagus, maka terjadi seperti itu. Nah, Meta School itu bukan saja memberikan ilmu kepada anak-anak, tetapi juga membantu Anda membangunkan pondasi anak-anak. Oke. Nah, ini Coach makin mendekati akhir malah makin panas nih Coach. Tapi kita harus memilih. Saya akan pilih pertanyaan yang lebih inline. Misalnya Coach, pertanyaan dari Ibu Sheni. Oke. Gimana sih mood kita ini kadang-kadang swing ya Coach, dipengaruhi banyak faktor juga. Nah, bagaimana kita supaya memotivasi diri sendiri supaya kembali lagi dan kuat lagi mindfulnya? Saya coba munculkan beliau di sini yang bertanya. Silakan Coach. Ya, jadi mood yang swing tadi itu, kalau dengan pendekatan yang biasa, maka kita berusaha akan menahan atau melawan, ya kan? Kita berusaha melawan, kita mengatakan jangan, tidak boleh. Itu biasa yang kita lakukan. Atau pilihan yang kedua adalah ngikutin, terus kemudian pada ujungnya nyesel. Duh, kenapa ya tadi saya kok ngikutin, terhanyut oleh emosi saya dan sebagainya. Nah, di dalam program ini kalau Anda ngikuti, Anda akan jadi tahu nanti gitu ya, mendapatkan sebuah pelatihan bagaimana mood yang swing tadi itu justru bisa Anda gunakan sebagai pendukung atau teman Anda. Jadi tidak lagi takut, tidak lagi berusaha untuk menghilangkan swing tadi, tapi justru swing ini bisa menjadi teman Anda, bisa menjadi pendukung Anda pada saat mengasuh atau memimpin anak-anak. Jadi hal-hal yang tadinya itu negatif, justru ini kita bisa transform menjadi satu pendukung untuk memimpin. Itu yang diberikan di dalam program jangka panjang ini. Maka itu Bu Sheni khususnya dan teman-teman yang lain pada umumnya ikuti aja program ini karena ini sangat bermanfaat, ya. Oke. Baik. Nah, ini pertanyaan berikutnya yang saya berdasarkan urutan saja. Bagaimana jika anak tidak melanggar suggestion orang tua, apabila dikerasi baru bisa mendengar, bagaimana cara pendekatan lembut agar anak tetap mendengar seperti itu? Anak tuh nggak mendengar masukan, Coach, ya kan? Dikerasi baru bisa menegur kita. Silakan Coach.
Ya, oke. Itu sekali lagi kalau hal tersebut adalah persepsi yang kita bangun gitu ya. Persepsi bahwa anak ini sulit untuk diajak komunikasi. Anak ini itu tidak gampang mendengarkan. Padahal saya sudah menyampaikannya itu dengan halus-halus, dengan baik, dengan nice. Tapi anak ini tidak mau mendengarkan. Nah, pada saat itu terjadi, ada persepsi yang masuk di dalam diri kita. Itu adalah sebetulnya apa yang terjadi dengan diri kita ini merupakan persepsi diri kita sendiri. Nah, dengan mindfulness maksudnya adalah kita bisa menangkap bahwa oke, ini adalah persepsi saya. Coba saya endapkan dulu, baru coba saya cari apa sih sebabnya anak saya itu tidak mau mendengar atau sulit untuk mau mendengarnya. Nah, dengan mindfulness itu akan lebih mudah. Seperti kalau kita melihat di sebuah gelas bening di dalam kejernihan. Jadi kita bisa tahu permasalahannya itu dengan lebih jernih. Jadi itu yang pentingnya menjadi seorang mindful leader itu di situ. Jadi kita tidak sekedar cuman ya tadi seperti yang tadi saya katakan bahwa kita mengisi diri kita dengan skill saja, terus kita berpengertian bahwa dengan saya sudah punya banyak skill, maka pasti akan berhasil. Nah, itu ya tadi, membutuhkan mindfulness tadi itu. Oke. Jadi intinya kita isi tangki kita dulu ya, Coach, istilahnya ya. Lalu dengan jadi kita betul mengkondisikan diri kita dulu, mengkondisikan diri kita mindful, baru untuk skill-skill yang lain itu akan lebih mudah diterapkan. Gitu. Artinya mindful ini tadi Coach juga bilang bahwa mindful ini akan mengarah ke loving kindness-nya lebih kuat nantinya ya, Coach ya. Yes, apa namanya, ada 3, jadi awareness-nya lebih dikenali, terus kemudian loving kindness and compassion, dan yang ketiga adalah wisdom, kebijaksanaannya juga akan berkembang. Maka Ibu Lili Jayanti, maaf saya ini plusnya luar biasa ini. Lila Jayanti. Lila Jayanti, oke. Ya, Ibu Lilia Jayanti. Lilia Jayanti, Ibu Lilia Jayanti. Jadi kita belum bisa langsung jawab langsung ke poinnya nanti karena memang kita sengaja jawabnya general semua hari ini supaya para orang tua tetap concern per bulan hadir ya. Ini menjadi dialog. Silakan jika Bapak Ibu ada pertanyaan lagi, kita ada grup, silakan tanyakan di situ. Nanti saya share grup ini pertanyaan ini langsung ke Coach Hema supaya waktu kita juga tepat selesainya ya. Baik, saya rasa sudah lewat 3 menit, Coach. Kita akhiri untuk sesi hari ini. Oke. Boleh saya minta sedikit waktu? Ya. Oke, ibu-ibu dan bapak-bapak gitu ya. Semoga ya, kalau boleh saya tahu kasih reaction gitu ya. Yang putra atau putrinya duduk di secondary, terutama secondary 1 and 2. Boleh saya tahu ada berapa banyak ya? Secondary 1. Iya, secondary 1 atau 2, jangan diturunkan dulu gitu ya. Oke, angkat tangannya yang secondary 1 dan 2. Preyu enggak juga? Preyu enggak? Iya. Oke, ini oke. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, Pak. Banyak juga. Itu banyak ya. Oke, bukan berarti yang lain tidak ada hal yang mau saya sampaikan, tetapi begini, khususnya buat orang tua yang putra-putrinya duduk di secondary 1 and 2, ya kebetulan saya juga ini ya, memberikan materi untuk secondary dan pre-U, maka harapan saya sih itu agar Bapak Ibu juga satu, untuk acara seminar seperti ini mohon lebih diperhatikan dan aktif gitu ya. Terus yang kedua, ini memang kayaknya ya perlu ada hal yang diperhatikan
dari putra-putrinya. Kenapa? Karena ya, Mr. Frankie, apakah boleh saya mengutarakan hasil pertanyaan saya? Silakan coach supaya lebih jernih. Lebih jernih ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi satu kesempatan saya tuh bertanya kepada anak-anak gitu ya. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Apakah kalian itu punya atau tahu tujuan kalian itu untuk sekolah, atau kalian punya motivasi nggak untuk sekolah? Dan dari jumlah yang menjawab gitu ya, yang cukup membuat saya merasa perlu ada perhatian, itu 90% lebih gitu ya, 90% lebih mereka mengatakan saya nggak tahu untuk apa saya sekolah. Jadi mereka ini perlu gitu ya, dibutuh untuk mungkin dari sisi komunikasi, relationship, coba digali Bapak Ibu. Ya, jadi coba digali, coba dilakukan pendekatan kepada putra-putrinya. Kenapa? Ya, sekali lagi dari pengalaman yang pernah saya jumpai di luar, maka kalau ini tidak segera kita semua membantu anak-anak ini untuk kemudian kembali ke track yang benar, dengan pemahaman yang benar, dengan pengertian yang benar, maka kalau sudah terlanjur akan mengalami kesulitan yang sangat besar untuk kemudian harus mengubah mereka di suatu ketika nanti. Ya, jadi ya inilah juga salah satu bentuk yang seperti saya katakan bahwa Metaschool sangat concern ini, sangat concern kepada putra-putri Bapak Ibu. Itulah yang jadi saya katakan bahwa sangat beruntung sekali kalau punya kesempatan putra-putrinya disekolahkan di Metaschool. Karena Metaschool tidak cuma sekedar mendeliverikan materi, wawasan, tetapi juga concern dan peduli terhadap kondisi emosi mental dari putra-putri Bapak Ibu. Ya, itu. Oke. Terima kasih Coach, terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Sekali lagi apa yang dipesankan Coach Hema khususnya untuk siswa secondary ke atas, secondary 1, secondary 2, 1, 2, 3, 4, pre-U 1, pre-U 2 akan depannya tahun depan pre-U 2 mungkin sudah ada. Silakan Bapak Ibu jika ada case-case seperti ini dan melihat putra-putrinya perlu dibantu, karena sekali lagi karena kita jarak jauh ya, karena jarak jauh ini sulit sekali guru ya melihat secara langsung, tapi kalau orang tua lihat langsung anaknya kurang produktif atau kurang punya motivasi yang baik, silakan hubungi ke homeroom teacher-nya sehingga nanti kita akan buat pertemuan dengan Coach Hema atau saya atau kepala sekolah ya. Karena kita sekali lagi Metaschool bertekad untuk memberikan pelayanan yang prima, istilahnya dalam arti kalau ada case di setiap siswa, kita tentu tidak akan ada pembiaran supaya siswa kita maju, berkembang sesuai dengan visi Meta, mengkader ya leader-leader di masa depan. Baik, kita akan close acara kita pada malam hari ini. Silakan nyalakan videonya, kita akan foto lagi ya. Foto terakhir untuk malam ini, monggo dibuka. Yes. Oke. Mohon maaf foto yang tadi yang di awal itu nggak kesimpan. Sorry. Ya maklum lah ya. Ini saya merangkap semua, operator ya, host, Coach Hema. Jadi ya supaya sudah nyala semua. Oke. Perhatikan ya wajahnya karena hitungan saya 1 sampai 3. Tahan nafas ya. Tahan nafas, perutnya dikempeskan gitu supaya kelihatan ramping. Yang wajahnya disenyumkan supaya kelihatan ceria gitu ya. Karena ini akan masuk di story IG-nya Meta yang akan beredar sepanjang masa. Oke. Siap, 1, 2, 3, tahan. Yes, tunggu ya, tunggu. Ini saya pastikan dulu terekam di komputer. Oke, tunggu. Yes, 1 sudah jadi. Sebentar. Ini saya simpan dulu. Irwanto loh, Cik Mesrai. Mesra ya, yang lain ikut nih. Ya, sesi kedua. Yang kedua siap, nyalakan ini.
Ibu Kate, Ibu Thomas, Ibu Vera, Ibu Lydia, Ibu papanya dari Simon. Oke, silakan dulu Ibu Felicia, Ibu masih belum? Lydia belum? Ya. Foto. Ibu Olivia, Ibu Leni. Oke, oke, kameranya katanya masih terganggu ya. Oke. Oh, belum Syuti mana? ada yang belum mati. Oh, ada yang belum make up. Oke, nggak apa-apa. Kita mulai saja yang sudah siap. Ya, saya hitung 1, 2, 3. Yang lain tetap tahan senyumnya. Mungkin Anda ada di layar 2 ya. Kita nggak tahu. 1, 2, 3. Tahan. Perutnya dikempeskan. Ya. Iya. Ya, biasanya karena saya pengalaman dengan istri saya begitu, jadi tahu ya. Biasanya wanita suka kempeskan perutnya supaya kelihatan ramping ya. Oke, Ibu Bapak, demikian acara kita pada malam hari ini. Sungguh luar biasa. Kita akan ketemu bulan depan. Ya, selalu di akhir bulan ya. Ya, di hari Rabu. Ya, nanti saya akan kabarkan di grup yang sudah kita bentuk, sengaja dibuat grup lagi supaya diingatkan setiap bulan ya. Mari kita ucapkan bersama-sama, boleh open mic-nya. Kita ucapkan terima kasih kepada Coach Emma. Yes. Thank you Coach Emma. Thank you Coach Emma. Thank you Coach Emma. Thank you Mr. Frankie. Thank you all. Thank you, Mr. Frankie. Thank you, Mr. Frankie. Selamat malam minggu. Happy week.